Halo semuanya, perkenalkan nama saya Nema Cara Belinda. Di sini saya akan membahas tentang pandemi corona, krisis ekonomi atau krisis kesehatan. Saat ini pandemi COVID-19 menjadi isu ancaman global dalam kesehatan. Penyebaran virus ini sangat cepat dan mudah tertular tergantung pada kontak fisik antar individu. Virus penyebab penyakit COVID-19 itu diperkirakan telah merebak sejak Desember 2019 di Tiongkok, lalu menyebar ke seluruh dunia. Hingga akhir April, jumlah kasus terinfeksi mencapai lebih dari 3 juta orang dan korban meninggal di atas 2.000 jiwa. Beberapa negara telah melakukan upaya untuk mengendalikan penyebaran COVID-19. Ada yang menerapkan kebijakan ketat dengan melakukan lockdown seperti Taiwan dan Singapura. Ada yang menerapkan pembatasan sosial berskala besar, yaitu Indonesia. Dengan menerapkan kebijakan lockdown, pabrik-pabrik pun membatasi produksi, toko-toko pun tutup, pelajar dan pekerja kantoran diminta untuk belajar dan bekerja di rumah. Dampaknya adalah COVID-19 tak hanya menyebabkan masalah kesehatan, melainkan juga masalah perekonomian. Dalam kurun waktu 3 bulan, ekonomi global terancam mengalami resesi. IMF memprediksi ekonomi global akan jatuh ke minus 3% pada 2020. Sejumlah ekonom pun memperkirakan situasi sekarang jauh lebih parah ketimbang pada krisis finansial tahun 2008. Pada saat itu, krisis hanya melanda negara ekonomi maju seperti kawasan Amerika Utara dan Eropa. Sementara untuk tahun ini, hampir semua negara terpuruk karena COVID-19, termasuk Tiongkok, India, dan Indonesia. IMF mencatat beberapa alasan krisis tahun ini lebih parah daripada krisis-krisis sebelumnya, terutama adalah ketidakpastian kapan pandemi akan berakhir. Hingga saat ini belum ada satupun obat dan vaksin yang telah teruji klinis dapat mengatasi virus corona. Krisis yang dihadapi di dunia saat ini merupakan kombinasi antara krisis kesehatan dan ekonomi. Pemerintah kini tengah menghadapi situasi dilematik dalam mengatasi krisis akibat virus corona, yakni antara menyelamatkan nyawa manusia dari persebaran virus atau menyelamatkan perekonomian dari resesi. Kemungkinan resesi sangat mungkin terjadi lantaran masyarakat tak bisa bekerja. Terlebih di Indonesia, sekitar 55% rakyatnya bekerja di sektor informal. Ini akan berdampak pada PHK, kebangkrutan dunia usaha, naiknya angka kemiskinan, kelaparan, dan bukan tidak mungkin akan terjadi kerusuhan. Sebaliknya, jika pemerintah menerapkan kebijakan kesehatan yang moderat, maka resesi ekonomi tidak akan terlalu dalam. Kebijakan seperti ini misalnya dengan tetap membiarkan pusat perbelanjaan dan restoran tetap buka. Alhasil, perekonomian tetap bisa berjalan, namun bisa dipastikan penyebaran virus akan semakin masif dan korban jiwa semakin banyak. Oleh karena itu, kebijakan yang diambil haruslah mengarah pada penyelamatan kedua sisi, yakni mengendalikan masalah kesehatan sekaligus masalah perekonomian. Tapi cara ini juga sulit ditempuh lantaran terbatasnya kemampuan ekonomi di Indonesia. Per tanggal 24 Juni 2020 tercatat telah menjadi 49.000 kasus positif corona dengan total 19.658 pasien yang sembuh dan 2.573 yang meninggal. Mengatasi masalah kesehatan dan ekonomi tentunya sama penting, namun ada prioritas yang harus segera dilakukan. Jika melihat urutan langkah yang dilakukan pemerintahan Joko Widodo dalam menyikapi pandemi COVID-19, urusan ekonomi menjadi perhatian utama daripada mengantisipasi penyebaran virus. Ketika kasus sudah mulai merebak di sejumlah negara pada bulan Februari, pemerintah memberikan stimulus 8,5 triliun untuk memperkuat ekonomi dalam negeri melalui sektor pariwisata. Pada pertengahan Maret, pemerintah kemudian meluncurkan stimulus lanjutan senilai 22,5 triliun. Stimulus ini berupa kebijakan fiskal dan non-fiskal untuk menopang sektor industri dan memudahkan ekspor dan impor. Pada akhir Maret, pemerintah menetapkan pembatasan sosial berskala besar atau yang biasa kita sebut juga dengan PSBB. Untuk menangani penyebaran virus, pemerintah tidak mengambil kebijakan untuk lockdown karena menyesuaikan banyak aspek di masyarakat Indonesia itu sendiri.
Tidak semua negara akan baik dan berhasil dalam menghadapi COVID-19 dengan melakukan lockdown. Sebagai contoh, India dianggap belum berhasil menjadi lockdown sebagai solusi terbaik mengatasi wabah COVID-19 yang melanda negaranya. Belajar dari kebijakan yang diambil oleh negara lain mengenai lockdown ini membuat Presiden menegaskan bahwa tidak boleh memutuskan sesuatu hanya berdasarkan apa yang populer dilakukan di negara lain. Adapun kalkulasi sesuai atau tepat di Indonesia dalam menghadapi COVID-19 adalah mempertimbangkan dan memperhitungkan dengan matang mengenai ekonomi masyarakat menengah ke bawah, di mana tidak sedikit yang hidupnya bergantung pada kerja harian. Masyarakat kategori ini dianggap menjadi yang paling berdampak dari pandemi COVID-19 saat ini. Oleh sebab itu, penyelamatan jiwa sama pentingnya dengan penyelamatan ekonomi. Seluruh gubernur sudah dipanggil oleh Presiden RI dan lebih ditekankan untuk menerapkan social distancing karena memikirkan bahwa masyarakat memiliki hak untuk mencari kebutuhan. Kebijakan tentang karantina wilayah ada di UU nomor 6 tahun 2008 yang menunjukkan beberapa jenis karantina seperti rumah, wilayah, rumah sakit, dan pembatasan sosial berskala besar. Secara praktiknya, pemerintah sudah melakukan berbagai langkah-langkah dalam UU karantina kesehatan seperti physical distancing, kebijakan work from home, pembatalan ujian nasional, dan pembatasan kerumunan. Pembelajaran dilakukan secara online. Tidak menetapkan lockdown dan lebih berfokus pada karantina wilayah. Menurut Jaleswari, bukanlah tanpa melihat beragam faktor lain di Indonesia, selain menjaga kestabilan ekonomi masyarakat menengah ke bawah saja. Terdapat 3 faktor yang menyebabkan Indonesia tidak menerapkan lockdown, yaitu yang pertama, pada aspek sosial budaya ini, rahasia umum yang diketahui banyak lini masyarakat adalah tingkat disiplin yang rendah, komunalisme tinggi, dan mayoritas bergerak di sektor ekonomi. Yang kedua, aspek wilayah Indonesia sebagai negara yang geografisnya dianggap besar dan terdiri dari ribuan pulau ini memiliki pintu perbatasan negara yang sangat banyak. Terlebih pintu perbatasan yang ilegal. Beberapa kota menjadi pintu lalu lintas logistik ke luar negeri dan dari satu pulau ke pulau lainnya. Dan yang ketiga, anggaran menghadapi wabah COVID-19 ini juga tidak luput dari perlunya dilakukan pemfokusan ulang dan realokasi anggaran untuk percepatan penanganan COVID-19. Setidaknya ada 3 fokus utama yang dilakukan pada kegiatan dan realokasi anggaran, yaitu untuk penanganan kesehatan, social safety, dan stimulus usaha khususnya UMKM. Pemerintah mengeluarkan anggaran sebesar 87,55 triliun yang diperuntukkan bagi bidang kesehatan. Rincian anggaran itu diperuntukkan bagi belanja penanganan COVID-19, tenaga medis, santunan kematian, bantuan iuran untuk jaminan kesehatan nasional, pembiayaan gugus tugas, dan insentif perpajakan di bidang kesehatan. Lalu, pemerintah juga mengeluarkan anggaran dana sebesar 203,9 triliun sebagai upaya melindungi masyarakat yang terdapat COVID-19. Anggaran sebesar itu nantinya berupa pembiayaan program Keluarga Harapan, PKH, bantuan sembako, bantuan sosial Bansos untuk masyarakat Jabodetabek, Bansos bagi masyarakat di luar Jabodetabek, kartu prakerja, diskon tarif listrik, bantuan langsung tunai BLT, dan dana desa. Bagi pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah UMKM yang terdampak COVID-19, pemerintah juga telah menyiapkan dana sebesar 123,46 triliun. Anggaran sebesar itu digunakan untuk membiayai subsidi bunga, penempatan dana untuk restrukturisasi, dan mendukung modal kerja bagi UMKM yang pinjamannya sampai 10 miliar, serta belanja untuk penjaminan terdapat kredit modal kerja darurat. Anggaran sebesar 120,61 triliun untuk intensif dunia usaha agar mereka mampu bertahan dengan melakukan relaksasi di bidang perpajakan dan stimulus lainnya. Pemerintah juga menganggarkan 44,557 triliun bagi pendanaan korporasi yang terdiri dari BUMN dan korporasi padat karya. Pemerintah juga memberikan dukungan untuk sektoral maupun kementerian dan dukungan untuk
lembaga serta Pemda mencapai 97,11 triliun. Jadi total penanganan COVID-19 adalah 677,2 triliun. Program Kartu Prakerja Semula dirancang untuk meningkatkan kompetensi masyarakat dialihkan menjadi semi bantuan sosial bagi pekerja yang terkena dampak COVID-19. Kementerian Tenaga Kerjaan mencatat jumlahnya sekitar 2,8 juta orang hingga 13 April lalu. Pengalihan fungsi tersebut membuat pemerintah menaikkan anggaran program ini. Begitu pula dengan jumlah peserta dan besaran manfaat. Dengan target 5,6 juta peserta, setiap orang akan menerima manfaat 3,55 juta. Sebanyak 2,4 juta diberikan secara bertahap selama 4 bulan pasca pelatihan secara intensif, sementara sisanya digunakan untuk membayar pelatihan. Solusi yang tepat saat ini dengan adanya new normal. Definisi new normal adalah skenario untuk mempercepat penanganan COVID-19 dalam aspek kesehatan dan sosial ekonomi. New normal dikatakan sebagai cara hidup baru di tengah pandemi virus corona yang angka kesembuhannya meningkat. Pemerintah Indonesia telah mengumumkan rencana untuk mengimplementasikan skenario new normal dengan mempertimbangkan studi epidemiologis dan kesiapan regional. Daerah yang jumlah reproduksi virus kurang dari 1 dapat menerapkan new normal. Pemerintah daerah diizinkan untuk mempersiapkan new normal jika daerah mereka di tingkat moderat atau sedang. Beberapa sektor saat ini juga sedang mempersiapkan SOP untuk skenario new normal. Beberapa daerah telah membuat aturan terkait penerapan new normal sambil terus melakukan upaya pencegahan COVID-19. Masyarakat diharapkan mengikuti aturan sebagai dengan selalu menerapkan protokol kesehatan dan aturan pemerintah, yakni dengan misalnya di kalangan pekerja, mendorong pekerja mencuci tangan, pakai sabun saat tiba di tempat kerja, sebelum makan, setelah kontak dengan pelanggan atau pertemuan dengan orang lain, setelah dari kamar mandi, atau setelah memegang benda yang kemungkinan terkontaminasi. Membudayakan etika batuk, tutup mulut dan hidung dengan lengan atas bagian dalam. Dan jika menggunakan tisu untuk menutup batuk dan pilek, buang tisu bekas ke tempat sampah yang tertutup dan cuci tangan dengan sabun dan menggunakan air yang mengalir. Yang ketiga, olahraga dengan tetap menjaga jarak aman dan anjuran berjemur matahari. Makan makanan gizi seimbang. Hindari penggunaan alat pribadi secara bersama seperti alat sholat, alat makan, dan lain-lain. Selalu menggunakan masker saat berpergian atau saat sedang bekerja. Melakukan physical distancing di setiap aktivitas dengan jarak minimal 1 meter. Menurut saya pribadi, arah kebijakan yang diambil pemerintah saat ini sudah mengarah ke penyelamatan kedua sisi, yakni dengan mengucurkan dana sebesar 405 triliun untuk jaringan penanganan kesehatan, pengamanan sosial, dan pengamanan sektorial, dan juga pengamanan sektor keuangan. Yang kita harus lakukan saat ini adalah tetap tenang, dan jika ingin keluar rumah, tetap menggunakan masker, tetap waspada, jaga diri, dan juga menjaga kesehatan yang paling terpenting. Percayakan pada pemerintah dan tim medis yang juga sedang berjuang dan berusaha semaksimal mungkin untuk mengatasi wabah virus ini. Sekian pembahasan dari saya, kurang lebihnya mohon maaf.